Selaku Kepala Pelaksana Harian, mohon izin beliau tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan yang lain yang lebih membutuhkan kehadiran beliau. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info SP dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Kami kebetulan dipaksa sama Mas Larso untuk bertemu, bersilaturahim dengan panjenengan semua dalam rangka koordinasi informasi, edukasi kebencanaan atau mitigasi bencana. Sebetulnya yang hadir di sini saya yakin sudah panjenengan semua banyak nyengkuyung, banyak yang sudah dilakukan atau sudah terlibat juga dalam penanganan itu. Kebetulan yang di Kota Surakarta ini, alhamdulillah di lokasi kita ini untuk dikatakan bencana itu alhamdulillah bisa dikatakan tidak ada ya Pak. Padahal hanya beberapa kejadian-kejadian yang tidak begitu besar. Yang banyak hanya dahan patah, pohon tumbang. Sebagai upaya mitigasi yang dulu dimandegani BPDB dan DLH bersama-sama semua elemen, ada BPDB, ada DLH, Damkar, SAR-nya banyak sekali, dari SAR Raja Wali, Forsar dari SAR MTA, Bang itu, atau kejadian luar biasa yang lain itu. Sebetulnya kejadian luar biasa bahkan sampai bencana itu ada di ranahnya BPDB. Namun panjenengan juga bisa, misalkan tadi pohon tumbang atau roboh, misalkan jauh untuk melapor ke BPDB atau teman-teman BPDB mungkin belum bisa ada yang dihubungi, menghubungi DLA pun, menghubungi Damkar pun, menghubungi SAR pun tidak ada masalah. Itu nanti toh hasilnya jatuhnya sama. Itu juga pernah terjadi di Bebekan, menimpa kabel yang cross tegangan tinggi, di situ pohon patah, kabelnya sudah mentelung, masih ada setrumnya. Malam-malam jam 10. Ini sudah luar biasa. Akhirnya jangan lupa kabelnya ini nggak putus dan seterusnya ini harus melalui staf kelurahan. Terima kasih. Ada lagi, monggo. Ya, Pak Darsono. Saya dari Sari 14 Kelurahan Kasalan, perwakilan dari Dakal Firman. Di tempat kami, tepatnya di sebelah timur RRI, ada sekitar 5 pohon besar-besar Pak. Itu sudah akarnya merusak infrastruktur sama selokan, dan itu merusak tembok warga. Kemarin sudah dilaporkan, tapi kenapa sampai sekarang belum ada penanganan ya Pak ya. Terima kasih, itu aja Pak. Oke, ada lagi nih Pak Darsono, Limas Kelurahan Semanggi. Yang saya tanyakan Pak, yang di pinggir jalan itu ada pohon-pohon besar. Terkadang ada warga yang pada waktu itu kerja bakti Pak, itu kan tidak tahu kalau pohon besar itu ada perdanya. Nah terkadang kan meski pohon ini ganggu petok wae. Nah terkadang warga kan tidak tahu, iki aku lapor karo sopo, si tak lapor ki sopo. Nah itu apakah ada sanksinya? Itu yang pertama Pak. Dan yang kedua Pak, jika ada terjadi hujan deras, angin, itu terkadang ada pohon yang tumbang Pak. Nah kami warga antisipasi untuk memangkas atau menebang. Apakah itu ada kesalahan Pak? Karena apa? Terkadang kami warga atau limas
menghubungi dari tim SAR, terkadang kan waktunya kan agak lama. Satu, terhambat dalam perjalanan, dan yang kedua, pohon itu sudah mengganggu aset jalan. Nah, apakah kami menebang langsung tanpa seizin dulu? Apakah ada perdanya, Pak? Terima kasih, Pak. Itu, ini saya hanya sampaikan pohon mati. Mungkin dari teman-teman yang di Pucang Sawit ada ini ya. Itu ada term besi yang sudah gede, sudah mati karena usia. Itu kami laporkan sampai dengan detik pun, detik ini belum juga ada disposisi. Nah, ini infrastruktur ini dongengnya sama dengan ada yang di Juanda. Ada infrastruktur dari DPU yang akan mengerjakan drainase di situ, nabrak. Oh, ini pun juga harus diizinkan kepada wali kota. Kepala dinas sendiri akhirnya menghadap kepada beliau. Nah, Pak, ya udah bisa. Nah, ini ya. Jadi ada kemarin di Mojosongo kami lihat teman-teman Linmas ini sudah melakukan itu. Begitu menghalangi jalan, langkah awal sambil menunggu teman-teman yang lain datang, melakukan tindakan langsung memegang sensor, potong, deng, pinggirkan, timnya yang lain datang, dialah dari SAR dan seterusnya datang, ya udah evakuasi bareng-bareng. Jadi dan mitigasi. Nah, ini nanti yang akan kami latih ke Bapak Ibu sekalian. Minta tolong linmasnya tadi yang sudah diserahkan. Nah, nanti saya mohon Bapak Ibu Linmas nanti bergabung dengan yang Sibat per kelurahan masing-masing gitu, untuk memetakan ini nanti. Nah, ini yang pra bencana. Kemudian yang saat bencana, tadi beberapa yang ditanyakan Bapak yang dari RMP, untuk call center kita tetap 112 ya Pak. Kejadian apapun Bapak bisa melaporkan. Kejadian misalnya ada sarang tawon, ada ular, ada apapun, ke kita juga nggak apa-apa. Nanti apalagi kantor kita sekarang bersebelahan dengan damkar, jadi bisa nanti kita laporkan ke damkar. Begitu kami datang ke sana, kami tanya dulu, di rumah ini jumlahnya ada berapa, Pak, Bu? Setelah itu kita tanya, ada nggak yang rentan? Yang umur rentan itu anak balita dan lansia. Itu yang harus ditolong dulu. Posisinya ada di mana ini? Nah, Pak, jumlahnya 5 orang lengkap. Oke, kalau sudah 5 orang lengkap berarti nyawa manusianya sudah tertolong. Setelah itu baru benda berharga lainnya. Yang diutamakan juga yang mudah dibawa dulu kalau kondisinya, contoh seperti Nusuan itu, karena di belakang itu sudah mulai longsor sampai ke belakang, sampai ke depan itu, sampai di area tengah itu hanya tinggal sisi yang sebelah kanan depan itu, sehingga menyulitkan kita untuk menyelamatkan misalnya contoh kulkas dan lain sebagainya. Yang penting ya sertifikat tanah dulu, yang gampang dulu, itu yang paling utama dulu, mana itu diselamatkan dulu. Nah, setelah itu baru yang lain baru kita selamatkan. Itu yang paling. Oke, Pak.